Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Levia dengan NPM 2478269. Di sini saya akan membuat tugas video penjelasan lab session 2 tentang search algorithms. Topiknya adalah uninformed and informed search. Nah, di sini di dalam tugas video ini kita akan menjelaskan tentang deskripsi tugas. Yang kedua, menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya, tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Yang ketiga itu menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Yang keempat, kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Nah, yang kelima itu adalah memastikan gambar dan audio memiliki kualitas yang baik. Yang A itu kode program dan hasil demonstrasi dapat terlihat jelas, tidak blur. Yang B adalah suara dalam volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Yang keenam, video akan di-upload dan ditambahkan ke YouTube playlist. Nama videonya yaitu 1412 video 1 NPM. Nah, yang ketujuh adalah video harus dapat diakses, dapat dikomentari, dan memiliki auto caption. Memilih bahasa and caption certificate saat upload. Nah, yang pertama adalah deskripsi tugas. Nah, dalam tugas video penjelasan kali ini, saya akan membuat video yang mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan 3 algoritma yaitu BFS yaitu Bird First Search yang menggunakan struktur data QQ dalam implementasinya keluaran yang harus ada yaitu jalur terpendek, dan yang kedua adalah DFS atau Depth First Search yaitu menggunakan struktur data stack dalam implementasinya. Keluaran yang harus ada adalah jalur penemuan solusi jika ketemu solusi. Yang ketiga adalah A-Search yaitu menggunakan struktur data priority QQ, implementasi 2 jenis heuristik, Manhattan Distance dan Best Heuristik. Nah, nanti di algoritma A-Search ini akan menggunakan 2 jenis heuristik yaitu Manhattan Distance dan Best Heuristik. Nah, di sini ada yang kedua adalah menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya. Tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Nah, pada penjelasan kali ini, penjelasan alurnya saya akan menjelaskan menggunakan bahasa saya yang sudah berdasarkan yang saya pahami. Nah, ini ada map layoutnya. Ini kodenya, ini untuk kode BFS, di sini ada kode untuk DFS, yang ketiga ini ada kode untuk heuristik, yang A star heuristik, nah yang ini untuk A star search. Nah, kita akan nge-running. Nah, tadi apa ya? Menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya, tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Yang pertama di sini ada eksekusi dari jalur BFS. BFS ini memiliki explore 66 dan path length-nya itu 30 step. Nah, BFS ini dia itu akan menjelajahi dulu semua jalur dari jalur yang ada. Kemudian jika sudah menjelajahi, ia akan menentukan jalur yang terpendek dari node awal ke node akhir atau dari start ke goal. Nah, ini makanya explore-nya itu lebih banyak, 66, dan path length-nya itu yang terpendek yaitu 30. Ini karena dia memilih jalur yang terpendek. Explore-nya banyak karena dia explore-nya 66 karena BFS ini menjelajahi semua jalur terlebih dahulu. Dia akan ke sini, ke bawah, ke sini, dan pokoknya dia menjelajahi semua
jalurnya, baru dia menentukan jalur yang terpendek. Makanya dia path length-nya yang step-nya 30. Nah, kemudian DFS ini explore-nya 63 dan path length-nya 56 karena si DFS ini itu ketika sudah menemukan satu jalur, ia akan terus menyelami jalur langsung ke goal. Dia tidak peduli jalur itu terpendek atau terpanjang. Pokoknya dia ketika sudah menemukan satu jalur, ia akan terus menyelami jalur tersebut sehingga sampai ke goal. Jadi DFS ini tidak bisa menemukan jalur yang terpendek atau jalur yang terpanjang. Makanya di sini dia path length-nya 56 step karena dia memilih jalur yang terpanjang. Nah, pada Amahatan explore-nya ini 36 dan path length-nya ini 30 step karena pada Astar Mahatan Astar Mahatan explore-nya 36 dan path length-nya 30 step itu karena si Astar Mahatan ini sudah menentukan jalur yang terpendek dan jalur mana yang lebih efektif untuk dilewati. Makanya dia sudah ada tujuannya, sudah ada kira-kiranya dia memilih jalur yang terpendek. Dia sudah bisa menentukan jalur yang terpendek dan mana yang lebih cepat. Nah, makanya explore-nya ini dia tidak banyak karena dia langsung menemukan jalurnya dan path length-nya ini 30 step karena dia tidak banyak. Explore-nya 36 karena tidak mengeksplor semuanya, dia langsung menemukan jalur yang terpendek. Nah, kemudian ini ada bed heuristic, itu explore-nya 30 dan path length-nya 30 step. Nah, pada hasil percobaan kali ini, Astar dengan bed heuristic ini mengeksplorasi lebih sedikit node dibanding Manhattan karena heuristik ini yang digunakan cenderung lebih agresif atau lebih bukan terburu-buru, pokoknya lebih agresif dalam mengarahkan pencarian langsung ke goal sehingga mengurangi eksplorasi. Nah, tetapi heuristik ini tidak menjamin optimalitas. Dalam kasus lain, heuristik yang tidak achievable itu dapat menyebabkan jalur yang ditemukan tidak optimal. Oleh karena itu, Manhattan tetap lebih dapat diandalkan karena menjamin jalur terpendek. Nah, pokoknya ini karena kebetulan saja dia karena terlalu agresif untuk mencari jalur, jadi dia mencari jalur yang terpendek dan explore-nya yang sedikit. Kemudian di sini selanjutnya yang ketiga adalah menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Nah, bisa kita lihat di sini dari ketiga algoritma BFS, DFS, dan Astar dengan Astar Manhattan dan Astar bed heuristic. Nah, di sini explore yang paling explore-nya yang paling banyak adalah BFS 66 karena dia mengeksplor semua jalur, dan step yang paling banyak adalah step pada DFS karena dia tidak bisa menentukan jalur mana yang lebih pendek dan lebih panjang. Kemudian di sini ada Astar Manhattan dan juga bed heuristic yang sudah saya jelaskan tadi. Astar Manhattan ini lebih explore-nya lebih sedikit, tapi lebih sedikit Astar bed heuristic
dan path length-nya 30 step sama dengan star bet heuristic. Nah, seperti yang saya jelaskan, pada kasus ini, pada peta ini, star bet heuristic itu yang digunakan cenderung lebih agresif dalam mengarahkan pencarian langsung ke goal. Makanya itu dia bisa mengurangi eksplorasi. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah kesimpulan. Apakah ketika algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Menurut saya, kesimpulannya, apakah ketika algoritma memberikan hasil yang optimal? Tentunya tidak. Terdapat dua algoritma yang tidak memberikan hasil, ada yang memberikan hasil yang optimal, yaitu yang optimal. Tadi apa pertanyaannya? Kesimpulannya, apakah ketika algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Nah, yang BFS ini optimal dalam jalur tapi tidak efisien dalam eksplorasi. Karena jalurnya dia yang terpendek, tapi eksplorasinya yang dia paling banyak karena dia mengeksplorasi semua jalur. Nah, DFS ini tidak optimal karena dia tidak bisa menentukan jalur mana yang terpendek dan jalur mana yang terpanjang. Dan juga dia eksplornya masih banyak. Nah, Star Manhattan ini lebih optimal karena eksplornya lebih sedikit dan stepnya juga lebih sedikit daripada yang DFS dan BFS karena dia bisa menentukan jalur terpendek dan eksplornya yang paling sedikit. Dia Star Manhattan ini lebih optimal dan yang terbaik serta yang efisien. Kemudian yang star bet heuristic ini yang seperti saya jelaskan, kebetulan pada percobaan kali ini yaitu bisa langsung menentukan explore yang tersedikit dan path length yang lebih sedikit juga. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.